Diceritakan, Sokrates dan Meno adalah sahabat yang sudah lama tidak berjumpa. Meno bermaksud mengejar kemewahan karena menurutnya kemewahan adalah sebab adanya kesenangan. Sampai kemudian di pasar mereka berjumpa. Apa yang kau lakukan di sini, Meno sahabatku? Aku sedang menjajaki untuk membuka sebuah kios usaha di Megara, Sokrates. Makanya aku berkunjung ke Saderma untuk melihat bagaimana mereka mengelola kios dan barang-barang apa saja yang dapat kuambil dari sini. Oh begitu, bukankah engkau sudah punya ladang gandum yang begitu luas dari ayahmu? Apa itu tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhanmu? Tidak, Sokrates, itu belum cukup bagiku. Aku ingin lebih dari ayahku. Ingin seperti Kranos, saudagar terkaya di Megara. Dia hidup sangat senang dari semua kemewahan yang ia punya. Senang, bisa kau berikan keterangan lebih jelas lagi, wahai Meno? Kau memang tidak tahu apa artinya hidup mewah, Sokrates. Kranos punya segala-galanya. Budak yang ia punya lebih dari 40 orang. Perempuan pun suka kepadanya. Tidak kurang dari belasan perempuan hilir mudik datang ke rumah Kranos setiap hari, merayu untuk menjadi istrinya. Rumah itu amat megah, berdiri kukuh dengan tiang granit dan lantai batu pualam. Tidak cukup sampai di situ, Kranos juga memiliki 4 kereta dan 10 ekor kuda. Itu hebat, Sokrates. Itu baru namanya hidup. Apa hubungannya antara hidup sangat senang dan hebat? Apakah kalau kita hidup dengan hebat maka hidup akan sangat senang? Itu betul, Sokrates. Kita akan hidup sangat senang kalau kita hidup dengan hebat. Makanya, aku datang jauh-jauh dari Athena agar bisa belajar dan mendapatkan pengetahuan yang lebih daripada Kranos. Aku akan menjadi lebih hebat dari Kranos tentunya. Di tengah percakapan, seorang anak kecil bersama ibunya lewat di depan mereka. Ibu, aku ingin permen itu. Nanti kau sakit gigi. Ibu, kumohon, aku mau permen itu. Karena anaknya terus-terusan merengek, si ibu pun menuruti keinginan anaknya. Ya sudah, ayo kita beli. Yeay, terima kasih ibu. Lalu anak itu sangat senang karena ibunya membelikannya permen gula. Ia berjalan berjingkat-jingkat dengan satu tangan menggenggam permen dan tangan lainnya menggenggam tangan si ibu. Kau lihat anak kecil itu, Meno? Ya, Sokrates. Memang ada apa? Kecil itu terlihat begitu senang. Tidakkah itu juga hebat, Meno? Hebat apanya, Sokrates? Menurutku, itu wajar saja. Setiap anak yang diberi permen gula tentu akan merasa sangat senang. Kau tidak menganggap kalau hebat itu tidak identik dengan rasa senang? Maksudmu apa, Sokrates? Tadi kau mengatakan kita akan hidup sangat senang kalau kita hidup dengan hebat. Bukankah itu sama dengan mengatakan bahwa rasa senang itu identik dengan hebat? Artinya kalau kita hidup dengan hebat, itu akan membuat kita hidup senang. Bukankah begitu, wahai Meno sahabatku? Meno pun terdiam dan bingung setelah mendengar pertanyaan dan kata-kata dari Sokrates. Apa mungkin kalau rasa senang itu identik dengan hebat? Anak kecil yang tadi mendapat permen gula itu pun bisa kita bilang hebat, Meno. Hanya dengan sebuah permen gula yang kecil, ia bisa merasa senang. Meno akhirnya tak mampu lagi berkata-kata. Ia merasa terpojok dengan ucapan Sokrates. Hanya dengan contoh kecil saja, Sokrates telah membuat lamunan yang ia bangun selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Aku tidak melarangmu menjadi hebat atau melebihi kehebatan Kranos, wahai Meno. Aku ingin kamu menentukan tujuan hidupmu menjadi hebat bukan semata-mata karena melihat orang lain. Sokrates menepuk pundak Meno, sahabatnya, lalu mengajaknya pergi bertandang ke rumahnya untuk sekedar bersantap ala kadarnya. Meno
mencari temannya terlebih dahulu, dan akhirnya mereka bertiga menuju rumah Sokrates bersama-sama.